Dahulu kala, di negeri Prancis yang indah, hiduplah seorang wanita cantik bernama Matilda. Dia selalu peduli dengan penampilannya dan khawatir tidak memiliki barang-barang yang cantik. Menikah dengan seorang juru tulis yang sederhana, Victor, yang bekerja di Kementerian Pendidikan dan mendapatkan gaji yang layak, dia menanggung kekhawatirannya dengan susah payah. Wanita itu berpakaian luar biasa, pita dan perhiasan yang sangat indah. Sementara aku bahkan tidak punya dasi. Mengapa kau mengkhawatirkan tentang hal-hal konyol seperti itu? Kau sangat cantik. Bukankah itu cukup? Matilda tidak yakin. Dia percaya bahwa dia pantas mendapat semua kekayaan yang dikenakan wanita lain. Di malam hari, Victor dan dia duduk bersama untuk makan malam. Sup hangat dan roti yang baru dipanggang. Bukankah ini indah? Hanya sup yang sudah lama dan roti biasa. Aku berharap kita bisa makan hidangan yang mewah dengan peralatan makan yang lebih mewah. Lalu, Matilda menjalani hari-harinya dengan selalu menginginkan lebih daripada menghargai apa yang sudah dia miliki. Suatu hari, suaminya pulang dengan gembira. Matilda, ini sesuatu untukmu. Dia merobek amplop itu dan melihat undangan di dalamnya. Ini adalah undangan pesta yang akan diadakan dalam waktu seminggu di balai kota. Bukankah itu hebat? Hebat? Victor, tolong katakan padaku apa yang harus aku pakai untuk pesta itu. Hah? Oh, mungkin gaun yang kau kenakan ke teater? Maksudku, kau terlihat cantik untukku? Oh, apanya yang salah? Aku tidak punya apapun yang layak untuk dikenakan ke pesta seperti itu. Sayangku, jangan menangis. Berapa harga baju baru? Matilda mengusap air matanya dan merenung dengan hati-hati. Sekitar 400 franc. Victor menjadi pucat karena ini. Dia menabung sebanyak itu untuk membeli peralatan memancing untuk pergi bersama rekan kerjanya. Baiklah, cintaku. Aku akan memberimu uang untuk membeli gaun yang sangat cantik untukmu. Tetapi saat pestanya sudah dekat, Matilda mulai cemas. Apa yang salah, sayang? Apakah kau tidak puas dengan gaun itu? Cantik sekali, tapi aku tidak punya perhiasan untuk menyertainya. Ya, aku tidak punya uang untuk membeli perhiasan. Bagaimana dengan mengenakan bunga? Itu sedang menjadi gaya saat ini. Bunga-bunga? Nanti semua orang akan tahu semiskin apa kita. Tidak, aku butuh perhiasan atau aku tidak akan pergi ke sana. Lalu, kenapa kau tidak bertanya pada temanmu? Jean, aku yakin dia akan murah hati. Matilda sangat senang dengan ide ini. Dia pergi mengunjungi Jean yang telah menjadi teman baiknya. Tapi karena Jean sekarang memiliki rumah yang besar dan kehidupan yang baik, Matilda menjauhkan diri. Matilda, bagaimana kabarmu? Mereka berbincang cukup lama, sampai Matilda akhirnya meminta bantuan Jean. Perhiasan? Ya tentu saja, aku punya banyak. Pilihlah mana yang kau suka. Dia memberi Jean sebuah kotak yang penuh dengan banyak pernak-pernik dan kalung. Kilau dari perhiasan itu tercermin di wajah Matilda. Dia mencoba banyak, tapi tidak menyukainya. Apa kau punya perhiasan yang lainnya? Bagaimana dengan 2 kotak ini? Matilda melihat, tetapi tidak menemukan apapun di kotak pertama. Tetapi ketika dia membuka kotak yang kedua, di dalamnya terbaring 1 set berlian terindah yang pernah dilihat Matilda. Dia dengan hati-hati mencobanya ke lehernya, dan dia senang melihat dirinya di cermin. Apakah tidak apa-apa kalau aku meminjam yang ini saja? Oh, tentu saja. Matilda sangat gembira, berterima kasih pada Jean dan bergegas pulang. Di malam pesta, Matilda sukses besar. Dia tertawa dan mengobrol dengan sangat gembira.
Bahkan menteri sendiri menyapa dia di malam pesta tersebut. Begitu pestanya berakhir, dia pergi mencari suaminya yang telah berada di kamar untuk beristirahat. Dia mengambil mantel yang sederhana untuk menutupi bahunya. Mantel ini benar-benar merusak penampilan gaunku. Aku pikir aku bisa melakukannya tanpa ini. Victor yang malang mengikuti istrinya ke jalan. Malam itu sepertinya tidak beruntung, karena sepertinya tidak ada taksi yang tersedia. Mereka berjalan lama sekali, sampai akhirnya ada taksi. Taksi itu membawa mereka kembali, dan mereka keluar dari taksi dan naik ke kamar mereka. Ketika mereka tiba di dalam, Matilda pergi untuk mengagumi dirinya sendiri untuk terakhir kalinya. Oh tidak. Apa yang terjadi? Kalungnya tidak ada di sini. Aku menghilangkannya. Apa? Itu tidak mungkin. Apakah kau memakainya sebelum pergi? Tentu saja aku memakainya. Aku juga masih merasakannya saat aku berbicara dengan menteri. Bagaimana dengan taksi? Apa kau mengingat nomornya? Aku tidak. Victor sangat kecewa. Sekarang sudah jam 4 pagi. Baik, aku akan kembali ke tempat kita datang, mencari-cari di jalan kalau itu jatuh. Lalu dia pergi, meninggalkan Matilda sendirian saat dia duduk di sana, benar-benar kosong. Setelah beberapa jam, Victor kembali dengan sedih, karena dia tidak menemukan apa-apa. Dia menyuruh istrinya untuk memberitahu Jean. Katakan padanya kau telah memberikan kalung itu untuk diperbaiki, karena kau telah mematahkan pengaitnya. Ini akan memberi kita waktu untuk menemukan kalung itu. Dan sementara Matilda melakukan ini, Victor pergi dan mengajukan keluhan kepada polisi dan supir taksi. Tapi tidak ada kabar baik. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan selain mengganti kalung itu. Mereka berkeliling kemana-mana melihat semua perhiasan. Akhirnya, mereka menemukan kalung yang mirip dengan kalung yang hilang. Itu dia. Tuan, berapa harga kalung ini? Yang ini, Nyonya, harganya 40.000 franc. Dengan susah payah, mereka setuju untuk membelinya. Mereka memohon kepada penjual perhiasan untuk menahannya sampai mereka mendapatkan uang. Victor berkeliling, mengemis dan bertanya kepada semua teman dan keluarganya. Uangnya segera terkumpul, dan mereka membeli kalung itu. Dia mengembalikannya kepada Jean, yang mengambilnya kembali tanpa melihatnya. Setelah itu, kehidupan pasangan itu berubah. Mereka mengirim pembantu mereka pergi dan tinggal di sebuah apartemen yang lebih kecil. Matilda menggosok, mencuci, dan bekerja untuk banyak rumah di kota. Wajahnya menjadi keriput dan tangannya menjadi kasar. Victor bekerja lebih lama di siang hari dan mengambil shift malam juga. Setelah 10 tahun bekerja keras, mereka akhirnya bisa melunasi hutang mereka. Tapi betapa berubahnya mereka berdua. Sungguh mengerikan penampilan tanganku sekarang. Dan rambut indahku juga. Ada garis abu-abu di dalamnya. Anggap saja itu sebagai kepingan perak, sayang. Atas kerja keras yang telah kita lakukan. Dia tersenyum padanya dengan hangat. Tetapi masih merasa sedih atas apa yang telah dilakukan oleh satu untayan berlian pada mereka. Suatu hari saat dia sedang berjalan-jalan, dia melihat seorang anak laki-laki berlari bersama seorang wanita cantik. Itu Jean, dan dia masih saja terlihat secantik mawar. Haruskah aku pergi dan berbicara dengannya? Jean, halo, kau memang terlihat cantik setelah bertahun-tahun, sayangku. Siapa wanita itu? Sepertinya aku belum pernah melihatnya. Nyonya, aku minta maaf, tapi aku rasa aku belum pernah. Jean sayang, ini aku, Matilda. Aku kira aku telah banyak berubah sekarang. Matilda, tapi sayangku, apa yang terjadi denganmu? Matilda sekarang memberitahu Jean segalanya. Dia pikir karena dia telah membayar seluruh utang dan membereskan semuanya, tidak masalah untuk berterus terang. Kau mengatakan kau menghilangkan kalungku, dan kemudian kau telah membeli penggantinya senilai 40.000 franc? Iya, aku minta maaf karena aku telah menghilangkannya. Oh,
Matilda, kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya lebih cepat? Kalung itu bahkan tidak berharga 200 franc. Tapi bagaimana mungkin? Kalung itu benar-benar sangat indah. Tapi itu kalung palsu. Itu adalah kalung yang terbuat dari kaca berwarna yang dipotong polos. Dan dengan demikian, Matilda yang malang telah memetik pelajarannya. Jika dia bisa puas dengan apa yang dia miliki dan telah menghitung berkatnya, mungkin dia tidak akan mengalami begitu banyak masalah. Betapa bodohnya aku. Aku memiliki rumah yang layak bersama suami yang penuh kasih. Mengapa aku tidak menyadarinya? Matilda, sayang. Aku pulang. Apa makan siangnya? Oh, dan aku membelikan bunga ini untukmu. Aku harap kau menyukainya. Mereka cantik sekali. Untuk makan siang, kukira kita akan makan sup hangat dan juga roti yang segar. Itu tidak masalah. Itu akan menyenangkan.